Halo guys, selamat datang di podcast Enakin Aja, podcastnya remaja kreatif bersama saya Riola Putri. Dan di episode kali ini, di episode pertama khususnya, kita akan membahas mengenai musik di era media digital. Tentunya saya nggak sendirian di sini nih, sudah ada narasumber kita, yaitu Mas Fajar Saputra atau lebih akrab disapa Mas Patra. Halo Mas Halo, Patra, halo. apa kabar? Halo semuanya. Gimana Seru nih nih. Mas Patra, apa kabar nih? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa ya? Sibuk kerja sih, kerja di perusahaan gitu sama ya bikin-bikin musik tipis-tipis aja. Mantap nih, kita kan pembahasannya tentang musik ya. Yoi. Kita mulai aja deh ya, dari gimana sih awal mulanya Mas Patra bisa terjun di industri musik, kayak di dunia musik Oh, dunia gitu. musik ya. Awal nih, Ya. panjang loh. Ya Enggak nggak ya? apa-apa, ceritain aja, santai aja. Awalnya sih suka musik tuh dari SD ya. Dari Dari SD SD. mungkin kelas. Udah mulai nyanyi tuh? Enggak sih, maksud kalau suka musiknya sih dari SD awal, tapi kalau giat musik belajar musiknya sih kelas 6 SD. 6 SD itu pertama sih dulu sih belajar pertama sih megang drum ya. Terus kan bikin band gitu kan di pas SD gitu, terus bikin band. Justru megang drum dulu. Oh gitu. Bukan gitar dan bass lain-lain. Habis itu setelah SMA itu baru ngebass tuh, baru ngeband serius tuh SMA. Berarti bisa dibilang semua alat musik bisa nih ya, bisa Enggak, dimainkan nih ya. enggak juga sih. Keyboard nggak bisa, piano nggak bisa. Tapi kebanyakan bisanya gitu lah ya, ada lah ya. Bisa, mungkin. Terus menurut Kak Fatra ini tuh sebenarnya hobi atau lebih ke passion sih? Pengen nih dijadiin keseriusan gitu biar Sebenarnya sih ya hobi doang sih sebenarnya ya. hobi aja ya. Tapi setelah kemarin kan sempat juga kan kayak dari SMA kan ngeband juga, terus oh ya Kalau boleh tahu genrenya apa tuh waktu SMA? Wah, semua genre sebenarnya di ini diembat sih. Kayak kalau misalnya kayak pas SMP gitu suka metal, terus suka hardcore, terus suka punk, terus sampai SMA gitu bikin kesampaian tuh bikin band punk, terus ada juga kita bikin elektronik chiptune gitu, itu juga ada. Gitu. Terus lebih nyamannya di mana nih? Aduh, nggak bisa milih ya? Iya, nggak bisa milih ya. Terus itu kan pas SMA tuh. Terus pas kuliahnya sih bikin kayak ini sih lebih kalem aja, pop jazz gitu. Jadi semua genre diembat. Nih, dari persepsi saya ya sebagai orang awam gitulah ya Mas Patra. Oh ini saya atau aku nih? Oh bebas ya, apa nih? Nyamannya apa? Jangan aku, nanti baper. Oh ya enggak ya? Oh iya, oke. Saya aja kali ya. Saya. Menurut saya itu persepsi dari orang awam tuh industri musik tuh susah banget. Kayaknya bergelut di dunia itu tuh saingannya banyak. Itu menurut Kak Fatra sendiri gimana? Oh ya, itu betul. Betul ya? Betul, itu sangat betul. Kalau misalnya buat persaingan gitu sih ya ini sih bandnya kan juga banyak kan untuk genre itu kan masih ada subgenre gitu. Terus itu kan juga pasti kan musiman juga, kalau misalnya bisa dikatakan gitu sih. Kalau misalnya ngeband tuh juga musiman. Terus ya kalau misalnya pengen bandnya lama itu mungkin lebih kreatif aja sih, terus inovatif aja, konsisten juga. Terus ya itu sih, konsisten yang sulit. Terus tanggapan orang tua Mas Patra sendiri tentang anaknya nih anak gua terjun di dunia musik gimana nih? Sebenarnya lebih ke ngedukung kah atau malah ngelarang? Awalnya sih ya kayak ini sih, maksudnya kayak pas SD SMP gitu ngeband gitu ya kurang suportif aja. Tapi setelah pas SMA kan tahu nih anaknya serius nih ngeband, bolak-balik ngeband gitu, terus ya udah support sih sampai sekarang. Sekarang ya. Menurut Mas Patra sendiri teknik marketing untuk branding band kita sendiri tuh gimana sih caranya, apalagi di era media digital saat ini ya? Kayak gimana nih menurut Kak Fatra?
sekarang sih lebih gampang ya, maksudnya branding kayak marketingnya gitu lebih gampang daripada dulu gitu. Kalau misalnya kayak dulu kan zaman-zaman aku SMP, SMA gitu kan masih belum ada tuh apa digital kan masih Kurang kurang lah ya, ya. kurang lah gitu ya. Itu kayak kalau sekarang kan enak tuh distribusinya gampang, kayak langsung ke Spotify atau YouTube juga udah rame Iya kan iya sekarang. benar. Terus juga ada orang-orang yang langsung viral ya lewat Ya, sosial media, entah le- itu TikTok atau mm, Instagram, itu mm, media digital yang sangat mendukung banget lah ya buat ya. berkarya. Kalau dulu kan masih kayak zamanku ya itu masih ngandelin ini sih, masih kayak SoundCloud, terus Reverb Nation, MySpace gitu kan. Ini jadul banget ya. Sama ajang pencarian bakat paling ya. Iya. Itu pun belum sepopuler seperti saat ini kan. Kalau sekarang mah distribusinya udah gampang. Terus dulu kan kalau kayak zaman ku SD kan masih nyari musik tuh susah gitu, Nah, kayak harus. langsung aja deh. Ini ceritain suka dukanya deh. Apa nih Kak Fatra sendiri yang dilalui selama Hmm, dari SD sampai saat ini bergelut di dunia musik. Kalau SD sih dulu kayak ngeband tuh ya kayak buat senang-senang aja sih. Maksudnya itu kan juga referensinya masih sulit tuh nyari referensinya. Terus harus mahal gitu loh kalau misalnya nyari referensi, kan butuh beli CD, kaset dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau setelah SMA sih lebih gampang sih, terus teman-temannya kan juga lebih masuk nih apa selera musiknya juga lebih masuk, terus kayak lebih serius aja. Terus tadi apa tadi pertanyaannya? Suka duka, Oh, suka duka. sukanya lupa. Oh iya. Sukanya belum ya? Oh ya, sukanya sih ya itu sih, relasinya banyak, terus buat relasi, terus habis itu bisa tahu tahu dunia musik tuh kayak apa, terus ya banyak temen sih, maksudnya seru aja gitu kalau misalnya itu. Nah, ngomong-ngomong kita langsung Hmm. lebih mengenal Mas Fatra lebih dekat aja kali ya. Boleh kan? Gak Boleh, apa-apa boleh, kan? boleh, boleh, boleh. Ini Kak Fatra tadi cerita lagi sibuk kerja aja. Sebenarnya Iya. kerjaan Kak Fatra itu bertolak belakang gak sih sama kayak musik permusikan? Sebenarnya sih bertolak belakang ya, soalnya kan saya kan, jadi aku aja ya, Iya, iya nggak males apa-apa. ya kalau saya kurang. Iya, iya, boleh Kalau aku. kalau aku tuh kerjanya sih sekarang di salah satu startup di Indonesia gitu, berbasis pendidikan. Berbasis Oke. pendidikan, jadi kan bertolak belakang. Iya, Tapi sangat-sangat. kalau dari segi branding, marketingnya masuk sebenarnya. Oke. Terus ada nggak sih niatan Kak Fatra untuk menjadikan lebih serius deh gitu di bidang permusikan gitu, atau misalkan ada Mm-mm. suatu goal, tujuan Hmm, gitu nanti buat kedepannya? Kalau untuk musik sih, kalau sekarang sih kalau maksudnya bikin band Suatu gitu ya, karya kah, suatu apa gitu, bikin band lagu, karya album, gitu ya. single, entah Sebenarnya apa sih sih. ayo-ayo aja sih, maksudnya kayak Tapi soalnya pasti sebelumnya udah pernah kan? udah dari zaman itu, dari Hmm. zaman SMA gitu udah aktif ngeband sih maksudnya. Terus kayak kuliah gitu kan, maksudnya justru intensitas yang paling aku sering ngeband sih musik sih pas kuliah. Nah, jadi kan sebenarnya sih bisa sih kayak diseriusin gitu bandnya, tapi kan kalau band yang kuliah ini kan maksudnya orang-orangnya pada sibuk juga. Terus ya udah sih sekarang sih lebih ke ini sih, kalau bantu-bantu aja sih, kalau misalnya kayak ada temen butuh ngisi apa gitu, ngisi bass atau gitar gitu, mungkin aku bantu-bantu aja sih. Terus gini nih Mas Patra, kan banyak orang yang berpikiran kalau industri musik tuh kayak masih abstrak gitu kan, belum bisa Alik dijadikan alik sebagai abstrak. jaminan Iya. untuk kayak apa ya, jadi pegangan lah buat kita gitu Mm-mm. di dunia kerja. Karena seni itu kita fokusnya berkarya kan, bukan nyari duit gitu, lebih tepatnya kayak gitu. Tapi menurut Kak Fatra sendiri, opini Kak Fatra gimana nih? Sebenarnya sih eh berkarya untuk, ya bener sih, kayak berkarya gitu harus ngikutin apa tadi yang sebelum nyari duit, lebih Berkarya itu lebih ke apa, apa tuh passion tadi jadi passion saya lebih ke passion. Iya sih sebenarnya kayak berkarya itu ya, ya harus passion sih sebenarnya. Kalau misalnya kalau nggak suka sih ya jangan. Tapi kalau misalnya kita juga harus realistis ya. Kita harus juga realistis kalau misalnya menseriuskan
kita berkarya itu buat menghasilkan gitu ya kita harus seriusin juga sih sebenarnya kayak Karena survive itu perlu ya. betul. Jadi kalau idealis tuh kalau misalnya kalian idealis ya, maksudnya kayak aku pengen genre ini nih, main ini nih, harus ini. Kalau idealis sih mending apa kayak nanti dulu maksudnya kayak ya realistis dulu Iya kalau iya iya misalnya benar. jadi kayak nanti kalau kalian udah punya apa menghasilkan terus udah kayak Punya pegangan lah ya. istilahnya punya pegangan nah kalian baru boleh tuh idealis gitu gitu Sangat menarik sekali ya. iya betul jadi ya harus dilihat Membahas kondisinya juga sih sebenarnya Kak Fatra sendiri mau nggak sih atau ada nggak sih tips-tips tersendiri uh-uh. buat anak-anak muda di generasi saat ini nih untuk mereka tuh pengen nyoba berkarya tapi mereka masih banyak hal-hal yang dipertimbangkan gitu loh. Masih kayak aduh nanti gini nggak ya nanti gitu nggak ya menurut Kak Fatra apa nih tipsnya atau sarannya atau apa deh gitu sebagai orang yang lebih berpengalaman lah istilahnya gitu kan. Pengalaman gila. Gila. nyemplung dulu aja masalah kayak laku nggak lakunya belakangan itu mah yang penting kalian tuh nyemplung dulu aja terus ngerasain tuh gimana tuh apa susahnya senangnya gitu dalam apa kayak ngeband atau berkarya gitu terus nanti masalah belakangan atau masalah menghasilkan sih dipikir kalau misalnya istilah Jawa sih dipikir carry gitu Oke, jadi nyemplung dulu ya. aja maksudnya ya Lakuin dulu aja nanti hasilnya kan belakangan gimana nanti bisa hasilnya dilihat. mengikuti kok proses kalian tuh gimana gitu guys. Nah asik juga ya ini ngomongin Asik soal musik tapi coba kasih tahu dong nih kan saya awam banget nih ya Kak Fatra gimana sih kalau stigma di masyarakat itu tentang anak band gitu kan khususnya cowok nih kayak pandangannya tuh gimana sih untuk para cewek-cewek gitu. Kita lebih santai aja lah ya pembahasannya. Iya sih kalau misalnya justru jujur aku kalau apa kayak ngeband gitu ya emang sebenarnya bukan nyari eksistensi ya tapi kayak nyari cewek nyari perhatian cewek gitu. iya Iya benar kan iya berarti betul itu salah, iya kan? itu common sense itu dalam apa anak band itu common sense sih tapi kalau Berarti untuk pandangan masyarakat sih sebenarnya sih oke aja sih asal tidak merugikan orang lain gitu gitulah gitu. Berarti hal itu dibenarkan lah ya Iya, oleh Kak Fatra sendiri. Terus apalagi nih ya yang akan kita bahas? Apa? Kira-kira Kak Fatra sendiri mau nggak sih mendukung atau kayak apa ya istilahnya tuh pengen banget nih ikut serta terjun langsung gitu kan ke era sosial media mendukung kalau misalkan ini loh industri musik Indonesia tuh kalian tuh gampang banget buat berkarya pengen gak sih ngedukung gitu dengan cara ngelakuin apa tuh kira-kira ngedukung lah pasti kayak aduh kalau kayak ngelakuin apa sih lebih ke ininya sih apa tergantung karyanya seperti apa terus apakah misalnya kan sekarang kan banyak tuh band-band yang buat musik ada campaign tersembunyi kan dalam lagunya mungkin itu sih terus sekarang kan juga lebih ini kan tadi kan udah diungkit tuh di awal kayak untuk proses distribusinya kan juga lebih gampang terus kayak sekarang mah kalau dulu kan mau terkenal atau mau apa terjun di musik kan harus ngikutin label sekarang kan bisa kayak istilahnya indie lah ya indie terus kita bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu mulai dari apa branding marketing terus ya pokoknya bisa DIY lah maksudnya lebih enak kalau sekarang medianya juga lebih banyak. Terus ini untuk Kak Fatra sendiri apa sih band yang paling diidolakan? Aduh inilah kalau misalnya band sih ganti-ganti sebenarnya tuh jadi setiap saat ini deh kayak setiap genre gitu tuh aku punya kayak referensi tersendiri gitu apa nih kayak untuk saat ini untuk deh saat ini. yang lagi sering didengerin apa lagi nih sebenarnya sih sekarang sih lebih ke dengerin ini sih lagu-lagu lama sih kayak Carpenter terus The Beatles sih dari dulu sih The Beatles terus apalagi ya sih pokoknya Dewa itu sekarang sih lagi dengerin lagi sih kayak maksudnya kayak ngulik-ngulik lagi terus lagu-lagu lama gitu sebenarnya balik lagi ke 70s.
eksis gitu sih. Itu menurut Kak Fatra sendiri band lokal tuh nggak ada ininya kan, nggak ada, maksudnya nggak ada kalahnya lah. Oh iya, justru nah sekarang juga aku juga lagi dengerin kayak band-band lokal sih, penyanyi-penyanyi lokal kayak siapa ya? Kayak Romantic Echoes tuh, kalian dengerin tuh, bagus. Makasih ya. Iya, enggak, iya itu sih lebih ke ini sih kayak lebih sekarang malah balik lagi gitu loh, maksudnya nggak musik musik yang terkini gitu, jadi kayak balik ke dulu lagi gitu. Pokoknya dukung terus. Betul, Indonesia dukung lah ya. terus. Terus Jangan beli bajakan. Tapi Kak Fatra sendiri aku penasaran nih ya, di dalam lubuk hati yang paling terdalam, Kak Fatra sendiri pernah nggak sih ngikutin ajang pencarian bakat? Pernah lah. Oh pernah? Pernah lah. Apa tuh? Enggak sih, maksudnya bukan pencarian bakat sebenarnya. Lebih ke lomba nggak sih? Lomba. Jadi tuh, ya itu yang aku ceritain tadi, pas zaman kuliah tuh, kita justru awal ngeband itu malah band festival. Sebelum jadi kayak band kayak ya manggung-manggung kemana gitu, kita ngikutin festival tuh, mana sini. Ya juara sih. Itu lebih pengen ke prestasi atau hadiahnya nih Kak? Iya, maksudnya lebih ke ini sih. Dulu kan band baru ya, maksudnya nyari nama dulu lah, tapi kita wih ada festival ini nih, ikut. Alhamdulillah sih juara. Oke, juara berapa tuh kalau boleh tahu? Ada yang juara 1, ada yang juara 2, dan juara 3. Berarti Kak Fatra itu lebih ke ini ya, grup gitu ya, nggak pernah individual gitu secara. Enggak sih. Nggak pernah. Enggak. Lebih ke ngeband sih, maksudnya lebih tapi banyak orang. Tapi ada rencana enggak gitu ikutan? Pakai gitu. Apa nih? Pencarian bakat. Ya, tapi individualis. Aduh, enggak ya, enggak ada untuk sekarang sih belum ya kelihatan. belum. Kira-kira nih Kak, kalau kita obrolin sekarang Kak Fatra kan udah lumayan dewasa lah ya, udah matang ya, si mateng. Kak Fatra ada nggak sih batasan kayak wah gue nih harus berkarya udah deh sampai di umur segini aja deh, atau kayak tanpa batasan? Gimana nih, unlimited apa gimana? Unlimited sih, kalau misalnya kayak berkarya sih lebih kapanpun juga, sampai kapanpun juga, kalau misalnya masih bisa gitu ya tetap aja, maksudnya tetap berkarya aja. Gas aja, nggak usah lah dipatok-patok gitu, nanti malah nggak oke. Karena seni itu nggak ada batasan. Yoi, betul. Ya, kalau gitu nggak kerasa ya ini waktu udah mau habis. Oh, emang iya ya? Iya, karena kalau kita ngobrolin tentang permusikan di Indonesia nggak akan ada habisnya. Betul, nih. iyalah. Kita juga terhalang oleh ruang dan waktu nih. Alik. Oke, jadi langsung aja kita cukupkan dulu. Saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Iya, aku juga makasih. Bisa menyempatkan hadir di podcast. Iya, betul. Kali ini suatu kehormatan banget nih buat saya dan tim udah bisa menghadirkan narasumber yang hebat. Aku juga terima kasih sih ke Puput. Halo semuanya gitu. Gila, banyak banget loh timnya ini. Gila. Pemirsa jangan lupa terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai masker, dan jangan lupa juga terus tontonin podcast Enakin Aja ya. Episode berikutnya. Saya pamit undur diri di episode kali ini. Semoga semuanya bahagia. Bye.